Perkenalkan, Bapak dan Ibu, saya mamanya Excel. Kalau kemarin itu kan video-video Excel aja ya yang di apa saya videokan. Kali ini saya memperkenalkan diri. Jadi saya mau menceritakan tentang Excel dari pas masih bayi ya, pas sudah sedang kandungan ya. Terus terang ya pada saat saya hamil Excel itu memang sempat ada miom ya, dan miomnya itu memang baru ketahuan pas kandungan usia 2 bulan, dan memang kata dokter sih akan bertambah besar seiring dengan perkembangan dari janin ya. Dan memang dokter juga memastikan ketika nanti sudah melahirkan pasti akan hilang dengan sendirinya. Dan memang benar sih akan waktu itu memang hilang dengan sendirinya. Saya mau menceritakan proses pas melahirkan Excel ya. Jadi memang harusnya dokter datang setengah 6 ya. Jam 5 ya. Tapi ternyata setengah 6 dokter baru datang ya, sore waktu itu ya. Jadinya waktu itu obat bius sudah jalan, terus perut saya juga sudah dibalurin ini ya, supaya nanti pada saat dioperasi itu nggak terasa gitu ya, jadi kebal gitu ya, jadi baal gitu. Tapi ternyata pada saat dioperasi itu ya, pisau kena ke perut saya tuh saya berasa banget, dan saya sampai kesakitan gitu ya. Aduh sakit dok, aduh gitu ya. Sampai akhirnya dibius total ya. Dan saya nggak tahu apakah ini berpengaruh ya, Excel jadi hiperaktif gara-gara kasus ini atau bagaimana, saya juga nggak ngerti ya. Jadi memang jam 11 malam itu ya saya baru sadar ya, karena dibius total kan. Dan perkembangan Excel sendiri ya memang terlambat ya, dari dia tengkurap ya, memang agak terlambat. Dan saya berjalan pun umur 2 tahun setengah ya, dia baru bisa berjalan ya. Dan sebenarnya sempat sih dia sekitar umur 2 tahunan sempat ada kata-kata mama gitu ya, papa, tapi nggak tahu kenapa itu hilang gitu aja. Dan terus terang emang pada saat itu saya masih kerja kantor ya, saya masih jadi karyawan di sebuah perusahaan swasta ya. Dan waktu itu memang saya yang jaga Excel itu adalah mama saya dan mbak ya. Sampai akhirnya ya Excel ini memang terlambat ya dari mulai jalan dan bicara itu ya, sempat hilang ya pas sudah umur 2 tahun, 2 tahunan sempat apa tapi hilang, dan muncul lagi ketika usia 6 tahun ya, ada kata-kata mama, mama, papa ya, teman sepatah dua patah itu deh ya, nggak bisa lebih ya. Yang saya ingat sih pertama kali dia bisa bicara tuh kan dia suka sekali ya ke Indomaret, ke Alfamidi, Alfamart. Nah itu yang dia pertama kali disebut Alfamart, Alfamidi gitu ya. Itu juga dengan apa ya, lafal bicaranya masih belum terlalu jelas ya. Dan memang saya tetap ya terapi dia, terapi bicara, ada terapi SI, terapi apa, okupasi ya. Juga ada macam-macam alat tuh ya, dari mulai sedotan berliku ya. Terus ada juga fluid ya. Terus juga kapas saya saya bikin bulat-bulat suruh dia niup. Terus sampai tisu juga ataupun kertas saya suruh dia tiup. Sampai juga saya sempat beli mainan ya, dari mainan kue ulang tahun begitu ya. Dan kalau bisa ada lilinnya bisa ditiup gitu ya, lilinnya itu ya. Ya berbagai macam usaha sih saya tempuh ya, bahkan sampai cincin kawin ya, kata orang cincin kawin itu dimasukin apa sih, dikerok ke lidah katanya bisa bicara. Sempat juga saya apa namanya apa ya, daun sirih ya macam-macam deh usaha yang udah saya lakukan ya supaya dia bisa bicara. Dari saya minta doain kan, karena saya Katolik ya, saya minta doain Romo ya. Juga sempat teman saya ngajakin juga bawa Excel ke orang yang istilahnya yang bisa mendoakan dia cuma dari agama yang berbeda gitu ya. Tapi ya tetap saya turutin juga, yang penting asal dia bisa bicara gitu ya. Tapi ya memang belum bisa bicara juga sampai akhirnya di usia 7 tahun baru bisa bicara, komunikasi dua arah ya. Itu juga setelah saya memutuskan untuk berhenti kerja ya. Jadi saya pikir karena mama saya sudah tua dan
nggak sanggup lagi ya jagain Excel karena Excel terlalu hiperaktif ya. Dan Excel juga waktu itu udah mau masuk kelas 1 SD ya. Jadi juga ya udah deh, akhirnya saya berhenti kerja. Dan memang perkembangannya pesat ya Bapak Ibu, ketika saya berhenti kerja cukup pesat ya, maksudnya dari Excel sepatah dua patah sampai bisa beberapa kalimat ya. Ya meskipun memang kadang-kadang lafalnya masih belum jelas gitu. Ya Bapak atau Ibu nanti akan saya buat video juga ya alat-alat yang dulu pernah saya pakai supaya Excel bisa lekas bicara ya. Nanti akan saya buat videonya juga. Ya untuk Bapak atau Ibu yang punya anak hiperaktif yang belum bisa berbicara, tetap semangat ya. Dan percaya deh pasti ya Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya. Dan jangan, oh ya satu lagi, jangan sampai kayak seperti Excel ya, dulu seperti diagnosa oleh dokter di daerah Jakarta Utara ya. Jadi dokter itu bilang kalau Excel tuh kemungkinan nggak akan pernah bisa bicara selamanya. Terus bagaimana perasaan ibu setelah saya bicara, setelah mengetahui seperti itu? Waktu itu ya saya bilang sama Pak Dokter ya pastinya sedih lah dok, tapi saya akan jalanin dan saya akan berusaha supaya Excel bisa bicara. Saya akan coba berbagai macam cara supaya Excel bisa bicara. Ya memang di depan dokter tuh saya nggak nangis ya, tapi pas sampai rumah memang saya nggak kuat lagi, memang saya nangis ya. Ya apa sih hati seorang ibu ya, yang apa sih ketika dokter bilang nggak mungkin lagi ya, dia nggak mungkin bisa bicara selamanya, pastinya sedih banget ya, sakit banget. Nah kalau ingat-ingat tuh saya masih nangis sampai sekarang ya. Saya harap Bapak Ibu kalau misalnya ada dokter yang memvonis seperti itu, ataupun sampai dokter itu sampai marah ya, ini harusnya diterapi dari umur 1,5 tahun, tapi kan Excel itu diterapi dari umur 3 tahun, dan dia bilang tuh terlambat gitu, dan kemungkinan untuk bisa bicara itu ya tidak, dan kemungkinan memang nggak bisa bicara gitu. Jadi jangan jangan stres, jangan sedih. Kita tetap berusaha dan berdoa dengan terapi, dengan simulasi seperti sedotan atau enggak tiup balon, tiup fluid, macam-macam sih ya caranya. Nanti saya share di video berikutnya ya. Ibu-ibu dan bapak tetap bersemangat ya, jangan sampai putus asa. Dan sebisa mungkin sih kalau anak hiperaktif itu sekolahnya di reguler ya, maksudnya jangan di sekolah khusus, karena memang nanti dia akan terpengaruh ya. Kalau sekolah khusus takutnya dia terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang nggak bisa bicara, jadi dia nanti juga bicaranya makin lambat ya, makin nggak bisa gitu ya. Sekian dulu ya Bapak dan Ibu video dari saya, semoga bisa berguna dan bermanfaat ya, dan tetap semangat ya. Mempunyai anak hiperaktif sampai sekarang pun saya masih tetap belajar agar Excel bisa lebih berkembang ya. Terima kasih.